Jadi ya kita harus yakinkan kepada masyarakat kalau utama tuh pendidikan sangat penting. Betul. Karena satu, kedua ya alokasi dana itu harus jelas, secara transparan. Makanya gue pengen punya cita-cita nih, kan gue juga teman-teman tadi kan bilang influencer. Nah kita tahu masalah sekarang teknologi. Betul. Ya gue pengen bahas setiap ketok anggaran tuh live. Satu, jujur. Nah semua orang jujur. Ya. Semua orang cerdas, semua orang pintar, tapi nggak semua orang jujur. Ya. Itu aja. Semua orang pintar, tapi nggak semua orang loyal. Nah itu jujur dan loyal. Itu yang menurut gue, yang gue tanamkan pada diri gue sendiri. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan siapa, Din? Wah ini salah satu politikus muda. Salma Akan mater maju. sama lu ya? Hah? Salma mater sama lu Salma ya? mater Oh, nih. iya. Senior Jadi nih. iya. Ini salah satu caleg yang digadang-gadang nih akan menggembarkan DKI Jakarta. Wow. Karena circle beliau nih bukan main-main nih. Apa aja tuh? Nah, Gimana kita tuh? tanya langsung. Oh, langsung ya. Kita sambut langsung ada Bang Diska. Diska. Halo Bang, sehat Bang ya? Sehat, selamat sore. Sehat. Sehat dong. Mbak. Sehat, Nah, sehat. ini menarik nih. Beliau ini ya senior gue juga dan gue tahu beliau ini backgroundnya sebenarnya engineer, teknik. Engineer. Oh, Tapi tiba-tiba ke politik. oh, gimana tuh ceritanya? Nah, gue gak tahu tuh. Langsung kita tanya aja langsung ya. Gimana Bang, kok bisa dari Gimana, Bang? seorang anak teknik jadi ke politik? Apa Bang yang bikin cerita, apa yang bikin lu jadi akhirnya masuk ke dalam dunia politik ini Bang? Interest ya sama Yes. politik gitu. Jadi pertama itu kan gue masuk Trisakti itu di 2011. Oke. Jadi gue nih tipe orang yang nggak bisa diam. Jadi gue suka orang yang banyak berorganisasi. Oke. Dari gue tahap dari sekolah dasar tuh gue juga ikut pramuka dulu kan. Jadi ketua pramukanya harus gue gimana cara harus ketua gue gitu kan. Ya banyak organisasi. Kemudian gue ikut berpartai politik. Berpartai politik itu pun gue ikut masuk awal di Perindo, Partai ya. Perindo. Nah, Partai Perindonya tapi gue ikut di Orsapnya, Orsap Pemudanya. Yang muda-mudanya ya. Iya. Jadi ketika gue kuliah di 2016 itu, gue masuk tuh di Pemuda Perindo itu. Gue masuk, gue ikut kaderisasinya, tahapannya, prosesnya, gue merasakan itu. Sampai gue lulus, gue lanjut lagi S2-nya tapi gue S2-nya di pertahanan. Nah itu beda. Nah gue tipe orang yang banyak bidang. Orang bingung kan nih sebenarnya. Ke pertahanan oke, tiba-tiba ya. Tapi sebenarnya kayak kok nggak terarah, tapi sebenarnya itu terarah. Kalau orang mengetahui itu sebenarnya terarah. Karena dalam S1 itu gue ngambil teknik perminyakan, nah dalam S2-nya pertahanannya ini gue ambil. Jadi pertahanan ini ada jurusan juga tentang energi, namanya manajemen pertahanan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah energi untuk di pertahanan, seperti kayak kendaraan, rantis gitu-gitu. Jadi akhirnya Ke politik. politiknya memang karena dari emang kuliah ya? suka aja Bang. Oh, gue suka dan Politik itu. termasuk salah satu juga ada kakek gue. Kakek gue dulu Oh, karena ini ya, kakek gue dulu orang Sumatera. Jadi kakek gue tuh masuk di partai Muslim dulu. Dulu kan partai P3 tuh sejarahnya 4 partai Muslim gabung. Nah, kakek gue tuh salah satu di partai Muslim itu partai Perti. Nah, dulu kakek gue salah satu anggota MPRS-nya juga zaman dulu. Gitu. Wah, berarti emang dari kakek, Din. Iya. Tapi nama Perindo Bang yang dipilih Bang. Iya, iya. Saat gue di 2016 kita kan anak muda ya. Anak muda itu orang yang nggak muluk-muluk, berpikir itu udah instan aja. Dan gue melihat Partai Perindo ini punya program yang menyasar UMKM, ekonomi mikro. Oke. Nah, sedangkan dan pertama, kedua, sedangkan juga gue lihat kalau gue masuk ke partai besar, gue tidak akan menjadi siapa-siapa dan gue susah belajar. Tapi ketika gue masuk partai yang baru ini, nah gue bisa menjadi seseorang yang dimana gue bisa belajar di situ. Saya explore ya Iya. lebih ini. Oh, oke oke. Jadi seru Berarti juga di Perindo 2016 kurang lebih 7 tahun ya Bang? Ya, 7 sampai 8 tahun. 7 menjadi 8 Lumayan tahun. tuh. Proses kaderisasi lumayan lama juga ya. Iya. Berarti lu cukup ini Bang ya, banyak tenaga pikiran lu tuh untuk tadi kepemudaan Perindo tadi. Dan jadi sekjen, Din. Itu apa yang udah lo lakuin tuh Bang kira-kira? Gimana tuh, Bang, Di, Sekjen Pemuda? di Pemuda Perindo ini nih kan? Iya. Jadi story gue tuh di awal tuh gue jadi departemen. Oke. Oke. Di departemen. Jadi gue bingung nih maksud awal-awal gue di Pemuda Perindo, gue ngapain ya? Apa yang gue lakukan ya? Jadi gue ikut kontribusi rame berjalan bersama teman-teman departemen naik wasekjen, gue jadi koordinator wilayah sampai gue hingga jabatan sampai saat ini jadi sekjen ya. Jadi yang gue lakukan di Pemuda Perindo itu gue membentuk struktur. Oke. Struktur di tingkat provinsi yang dimana gue kan di tingkat pusat, gue bentuk tingkat provinsi. Bagaimana pergerakan Orsap itu tidak hanya di tingkat pusat aja sentralistik, tapi kan kita bisa di tingkat wilayah. Pertama, kedua gue menciptakan beberapa program di bidang kepemudaan. Karena anak muda pasti tentunya nggak jauh-jauh dari olahraga. Nah, olahraga itu yang kemarin sempat kita lakukan, namanya Futsal Perindo di 2017 kita lakukan waktu itu. Gitu. Jadi emang ruang itu tuh terbuka luas dan ternyata Abang juga banyak nih Bang ya udah memberikan sumbangsi buat kepemudaan di Perindo. Ya, alhamdulillah. Untuk keanggotaan juga udah cukup masif berarti Bang. Ya alhamdulillah saat ini kita sudah terbentuk
harusnya kan di 2016 itu kita periode pertama itu kita sudah terbentuk 34 provinsi, 512 kabupaten. Nah, sudah kita ganti periode sekarang baru terbentuk 20 DPW yang SK-nya, tapi pelantikannya sudah 9 provinsi. Gitu. Provinsi. Dahsyat. Selama jadi sekjen abang kan masih terbilang muda juga ya bang. Apa sih Umur obstacle? kita Auranya Gen Z lah. Auranya Gen Z, ya. Udah lah. Apa sih bang ada kayak hambatan atau obstacles yang abang jalanin gitu? Ya hambatan-hambatan sih dalam semua organisasi pasti tentunya ada ya. Nah, mungkin ada hambatan dari orang atasnya seperti apa, hambatan dari orang yang menerima seperti apa, itu wajar. Yang penting kita bagaimana kita bisa berkomunikasi, terus bagaimana kita bisa men-setting ini organisasi ini seperti apa ke depan, seperti itu. Ya. Jadi menarik juga nih. 7 tahun, 8 tahun ikut kaderisasi, banyak ya kan sumbangsi yang dilakukan, terobosan-terobosan juga. Apa aja bang terobosan yang kira-kira ini ngebedain nih Pemuda Perindo sama organisasi kepemudaan lainnya? Ya, partai lain. Pemuda Perindo ini gue kemarin itu menciptakan satu olahraga. Kedua gue kan di caleg gue ada program. Nah, ini programnya belum bisa gue sebut saat ini karena kan kita belum kampanye. Belum kampanye. Ada nih program yang dimana gue nggak mau mendidik masyarakat. Nah ini akan Pemuda Perindo akan lakukan di tiap-tiap provinsi. Mendidik masyarakat, dia bisa menciptakan sebuah terobosan baru lah yang dimana mereka bisa mandiri, namanya berdikari juga. Nah makanya sama satu unsur satu garis lah sama program Partai Perindo. Menarik nih. Berarti abang nanti 2024 akan all out nih bang ya? Maju. Dapil 8 ya? Dapil 8 ya bang? Dapil 8. Ini pertama bang, nyoba pertama bang? Ini perdana gue menjadi caleg. Okay. Karena gue untuk banyak orang bertanya, lu mencari-caleg seperti gue ini harus matang. Pertama gue harus nunggu kan waktu itu status gue masih single ya gue. Kedua kita status rezeki kita seperti apa. Dan ini gue berbocoran sedikit ke Mas Dino sama Mbak kan. Ini gue orang yang belum pindah partai. Gue orang yang cuma masih satu partai nih gue. Karena kita anak muda ini harus loyalitas. Ya kan kalau anak muda kita pindah-pindah partai aja bagaimana bisa bermasyarakat. Bahaya nih, berat ini. Tapi arti keluarga menurut Bang Diska juga luar biasa bang ya. Untuk gimana bang, maksudnya kan ya lu masih muda, lu loyal di sini, lu mau maju. Bentuk keluarga tuh nge-support tuh kayak gimana sih bang? Pertama itu gue masuk Pemuda Perindo tuh sempet gue ditahan sama orang tua gue. Jadi orang tua gue tuh suruh gue fokus kuliah gitu. Tapi gue orangnya bandel, jadi udahlah gue bodo amat. Karena dulu di 2013 gue sempet tes kepolisian waktu itu. Ya tes Akpol, gue tes, udah belum rezekinya gue di sana mungkin. Ya udah akhirnya gue 2016 gue berpolitik, gue ditahan sama keluarga gue, fokus kuliah sampai selesai tuntas segala macem. Tapi gue diem masih ikut berpolitik. dan alhamdulillah gue orang tua gue harus membuktikan apa yang gue lakukan harus ada buktinya. Nah, gue lakukan, banyak gue kenal jaringan, banyak gue bisa nyari rezeki di jaringannya di situ, dan gue salah satu anak yang bisa 34 provinsi gue keliling itu Indonesia saat itu. Jadi menarik nih kalau kita lihat ya backgroundnya, usaha lu juga udah running bang, lu juga keluarga lu sangat suportif, circle lu juga influencer semua. Lu di politik mau nyari apa sih bang sebenarnya bang? Gue pengen banget punya cita-cita yang dimana gue nih orang yang karya gue bisa dipakai sama orang, ada manfaatnya, gue seneng banget ya. Jadi gue makanya ada salah satu usaha gue, apa yang gue lihat ini gue tertarik, gue jadikan usaha. Sama kayak begini berpolitik, mungkin gue ngeliat ini apa yang gue pengen ciptakan karya gue, ini bisa dipakai sama orang, gue seneng banget gitu. Dan perlu diketahui juga keluarga gue juga nggak satu warna sama gue. Banyak yang sudah jadi anggota dewan keluarga gue tapi beda-beda warna sama gue gitu. Menarik nih kalau misalkan kita ngomong ya 2024 ya abang mau maju, tapi juga pasti kan abang sebagai anak muda ngelihat kriteria gitu. Copras-capres gitu ya. Sosoknya gimana? Sosok yang sebenarnya ideal untuk anak muda tuh copras-capres yang seperti apa sih bang? Kalau gue pribadi gue lihat calon pemimpin kita untuk Indonesia ini ke depan, karena kan ini investasi 5 tahun ke depan, 2 orang ini nih. Jadi dia harus bisa menciptakan sesuatu hal yang inovasi buat kita ke depan. Apalagi kita tidak bisa kita tolak yang namanya teknologi. Dia harus paham tentang teknologi juga. Kedua, apalagi kita sekarang lagi krisis tentang masalah hukum. Ya kan? Nah, ini harus calon yang paham mengenai tentang hukum dan harus benar-benar lurus tegak lurus tentang hukum Indonesia ini. Karena kita aja 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Nggak menutup kemungkinan 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian itu akan ada 300 juta jiwa penduduk Indonesia yang akan terlahir kalau orangnya masih begitu-begitu aja, dan bahkan ya akan banyak kerugian. Apalagi kita kan ini calon penerus ke depan, bukan mereka paling usia 2 tahun 3 tahun ya, mungkin nggak tahu apakah masih ada umur apa enggak, kita yang teruskan seperti itu. Makanya gue harapkan ke depan, makanya gue selalu sampaikan gue tiap ke dapil gue selalu sampaikan pemilihan ini
investasi buat anak-anak semua. Betul. Karena gue selalu ngumpul sama Karang Taruna, kan yang gue kumpul Karang Taruna, jarang gue bapak, tapi gue lebih sering Anak sama muda, Karang Taruna dan mama. Karena yang gue lihat ibu-ibu, gue bilang gitu, ibu bisa lihat kiri kanan punya anak, ya lihat investasi ke depan, jangan hanya 1-2 hari aja. 1-2 hari itu dalam arti kan kita tahu lah, ada yang namanya Semen Fajar, ada yang namanya sembako, itu jangan sampai. Karena itu apa namanya, buat cita-citanya anak-anak ke depan yang menerus ke depan gitu loh. Setuju Bang, Abang tadi ngomongin anak-anak, cita-cita anak-anak ke depan ya Bang. Aku pengen tanya perspektif Bang Diska mengenai Indonesia Emas 2045 nih. Maksudnya dengan segala kekurangan dan kelebihan dari generasi kita, apa sih yang menurut Abang positif nggak kalau Indonesia Emas 2045 itu, di mana anak-anak ini kan 100 tahun kemerdekaan ya Din? Betul. Jadi apakah kita benar-benar anak-anak muda bisa mencapai suatu kemakmuran dan cita-cita kita akan baik-baik aja atau gimana Bang? Kalau gue nih, Positif nggak soal kalau gue tipe orang yang selalu optimis ya, jarang gue orang pesimis. Tapi gue lihat emang kalau kita berdasarkan fakta, kita bisa lihat beberapa negara di dunia sama memanfaatkan Indonesia. Contoh, negara ya seperti kayak Rusia dekat sama Indonesia sekarang, terus negara Barat dekat sama Indonesia. Karena mereka tahu kita nih jumlah penduduk kita akan banyak, itu namanya bonus demografi kita tuh, maka mereka tahu ini pemanfaatan. Nggak semua negara bisa seperti kayak kita populasinya. Nah, karena standar nanti kan di bonus demografi itu standar namanya usia 13, 16 itu udah mulai itu. Nah, bonus demografi. Nah, itu kita optimis. Makanya bagaimana SDM ini dari sekarang ini diciptakan dengan baik dan ke depan seperti itu. Betul, ngomongin SD mungkin harus digembleng lagi ya. Setuju, Kita agak miris. Kalau ngomongin DKI Jakarta aja Bang, tingkat lulus SD itu tingkat anak putus sekolah SD itu paling tinggi di seluruh provinsi. DKI Jakarta itu nomor 1. Maksudnya dengan anggaran DPRD itu tahu, correct me if I'm wrong, 84 triliun gitu. Dan itu gimana tuh Bang cara kita membangun SDM untuk mencapai cita-cita itu kan? Jadi mungkin banyak program dan kerja-kerja pemerintah, masyarakat juga, stakeholders juga harus bareng-bareng. Jadi ya kita harus yakinkan kepada masyarakat kalau utama itu pendidikan sangat penting. Betul. Karena satu, kedua ya alokasi dana itu harus jelas, secara transparan. Makanya gue pengen punya cita-cita nih, kan gue juga teman-teman tadi kan bilang influencer. Nah kita tahu masalah sekarang teknologi. Betul. Ya gue pengen bahas setiap ketok anggaran tuh live. Yang namanya live itu kalau bikin live aja. Anggaran berapa? Seru, Kan? Satu. Iya. Kedua belum tahu kan gaji anggota DPRD aja bisa sangat tinggi, bisa ratusan juta itu kalau kita. Sama tunjangan ya Bang? Iya, Gimana tunjangan DPR lain-lain. Ya, resesnya belum. Resesnya mungkin hampir puluhan juta ya kan. Nah, itu yang gue sampaikan dan gue juga sampaikan sama warga di dapil gue, Bu, kalau saya menang dapat amanah dari kalian. Ini uang reses saya bokes ini turun, Ibu atur aja siapa yang bisa. Wih, mantap. kita anak muda Bos, kita cari duit bukan situ aja kan, banyak cari duitnya. Betul. Kalau orang tua kan beda, dia nggak punya namanya inovasi sendiri. Kita punya inovasi, cari duit bisa di mana aja kan. Nah, itu dia. Kelebihan kita sebagai anak muda kan. Jadi biar warganya baku atur nih silakan. Iya, baku atur aja dia mereka semua. Menarik Din. Bang, menurut lo anak muda yang terjun ke politik harus siap apa sih Bang? Selain siap duit ya, karena harga mahal banget pasti kan. Satu, jujur. Nggak semua orang jujur. Ya. Semua orang cerdas, semua orang pintar, tapi nggak semua orang jujur. Itu aja. Semua orang pintar, tapi nggak semua orang loyal. Nah, itu jujur dan loyal. Itu yang menurut gua, yang gue tanamkan pada diri gue sendiri. Loyal kepada rakyat atau kepada partai Bang? Ya, terutama kita lihat juga kita harus timbang-timbang pilih nih, mana yang merugikan buat orang umum, mana yang merugikan untuk satu orang. Jadi satu visi gitu ya antara partai dan masyarakat. Menarik. Mungkin terakhir Bang gue pengen nanya, karena lu kan perdana juga nih Bang. Gimana cara lu pendekatan ke masyarakat gitu kan, khususnya anak muda, dan apa sih Bang yang lu tawarkan gitu supaya orang mau pilih lu, terlebih Perindo kan ya, partai lu adalah partai yang kemarin nggak di DKI juga ya Bang ya? Nggak lolos, belum pecat. Nggak lolos ya Bang ya, jadi ini kan PR ini double nih Bang. Cara lu gimana dan apa sih yang lu tawarkan ke masyarakat gitu Bang? Pertama, gue ini menjadikan diri gue sendiri. Oke. Jadi gue nggak create diri gue di belakang beda, depan beda. Satu. Kedua, gue mencari sesuatu hal dari partai lain yang dirugikan ke masyarakat. Oke. Apa? Nah, alhamdulillah kebetulan Partai Perindo ini menciptakan sebuah ekonomi mikro. Jadi mereka ini kan sekarang kita lihat bagaimana ekonomi mikro, satu pedagang. Nah, Jakarta ini banyak pendatang yang sudah berKTP Jakarta dan ini pedagang. Nah, ini kita yang gerakin sekarang ekonomi mikronya. Nah, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, tolong kalian jangan hanya dikasih ikan. Tapi saya mau cita-cita saya mau kasih kalian kail. Bagaimana kalian bisa mandiri seperti itu. Nah, itu Partai Perindo punya, makanya dikasih gerobaknya Partai Perindo itulah yang diciptakan buat masyarakat buat dia bikin usaha sendiri. Iya. Jadi strateginya kayak gitu, apa jangan-jangan lu setiap turun dapil lagu Mars Perindo juga lu setel kan Bang? Itu soalnya kan tergemang terus kan. Iya. Oke. Jadi ya kurang lebih ini gebrakan yang bakal ditunggu sama Bang Diska untuk Jakarta, dan kita sih berharap yang terbaik. Yang terbaik buat Bang Diska ya. Tinggal Mas Dino aja dukung kita ya. Siap.
Closing statement Bang buat anak-anak muda, apalagi untuk kontestasi politik 2024. Pokoknya anak-anak muda ingat, di 2024 ke depan tuh 5 tahun investasi kita. Itu akan kita teruskan, bukan orang-orang yang sementara orang tua tuh yang memilih. Jadi coba kalian pintar-pintar lah memilih, jangan hanya karena ikut rame-rame aja. Tapi pintar-pintar lah kalian memilih, lihat visi dan misi dan lihat basicnya orang, backgroundnya itu calon pemimpin gitu. Karena kita lihat kan calon pemimpin semuanya cuma satu pemimpin yang belum ada dipecatnya. Yes. Gitu aja. Benar. Oke, Ada that's ngeri ya? politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another video.